Di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan ala rasulillah, amma ba'dah. Yang amat sangat kita hormati Al-Karim, Ibnul Karim, Ki Haji Muhammad Nurul Yaqin Al-Isaki bin Hadratu Syekh Ahmad Asari Al-Isaki bin Hadratu Syekh Muhammad Uthman Al-Isaki radhiyallahu ta'ala anhum. Yang kita hormati Al-Mukarram Ki Haji Badrus Salam. Jarang yang tahu jamaah Batam taunya beliau itu hanya imam khususi. Bukan. Di struktur kepengurusan Al-Khidmah Pusat, beliau itu salah seorang dewan fatwa. Jadi di atas ketua pusat itu ada penasehat 7 orang, di atas penasehat dewan fatwa 3 orang. Salah seorang dewan fatwa adalah beliau. Di atas penasehat. Di atasnya dewan fatwa Kopiah. Sudah tidak ada lagi. Para pengurus pusat Al-Khidmah yang datang 2 orang, kawan-kawan pengurus Al-Khidmah dan Thariqah, Kepri, PD dan PC, semua yang saya hormati. Jangan dikira orang Jawa tidak bisa berpantun. Buah salak, buah belimbing. Buah nangka, buah durian. Itu nama-nama buah. Waktunya sudah sepertinya saya lihat dari limit akhir tinggal sebentar, jadi saya mau to the point. Tapi mau baca pantun juga. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Saya sudah mengirimkan 2 materi ke ketua umum kita, entah beliau dikirim ke siapa. Sepertinya ada tampilan di depan, jadi silahkan di share itu. Untuk materi pertama itu saya sampaikan di Musda Al-Khidmah Gresik. Itu pure saya ambil dari kitab Al-Muntakhobat karangan Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asari Al-Isaki radhiyallahu ta'ala anhu. Saya nukil disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat itu, dan insya Allah sampai saat ini masih kita butuhkan. Saya tidak akan baca semuanya, saya akan membacakan inti-intinya saja. Jadi bahwa kebetulan 2018 tidak bermaksud menggurui para dokter yang ngumpul di sini, ada yang lebih senior dari saya, Dr. Erizal gitu. Saya meneliti tentang thariqah khususnya di Indonesia. Jadi thariqah di Indonesia itu banyak sekali. Dari yang banyak itu, yang pengikutnya terbanyak adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Saya singkat TQN ya. TQN di Indonesia itu banyak titiknya. Apa namanya ya, bukan pusatnya ya, banyak TQN itu. Dari yang banyak itu ada 2 TQN dengan jamaah terbanyak. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Mubarakiyah Tasikmalaya, yang dulu mursyidnya Ki Haji Sohibul Wafat Tajul Arifin atau Abah Anom. Yang kedua TQN Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah Kedinding Lor 99. Dari kedua thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan pengikut terbanyak se-Indonesia ini, yang terbanyak saat ini adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah. Itu saya sampaikan by data, hasil penelitian, bukan karena saya pengikut TQN Al-Uthmaniyah. Bahkan kebetulan saya kenal dengan salah seorang pengurus TQN Al-Mubarakiyah Suryalaya. Bisa semakin banyak seperti itu karena
Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Ausal Al-Saki radhiyallahu taala anhu banyak melakukan terobosan. Jadi di kitab manapun, di buku apapun, yang namanya thariqah itu hanya terdiri dari dua unsur, dua entitas. Kalau tidak mursyid, ya murid. Kalau tidak murid, ya mursyid. Bukan rasyid saja. Sudah. Nah, Hadratus Syekh itu tidak. Selain ada mursyid, tidak kita bahas. Beliau di dalam buku pedoman Al-Khidmah dan Thariqah yang biru itu, Pak Haji masih punya. Kalau Bapak Ibu merasa sebagai pengurus harus punya buku Al-Khidmah. Pedoman yang biru itu. Punya semua ya? Yang belum punya bisa minta ke Pak Haji Zakaria. Itu wajib punya. Wajib punya. Karena itu dalam tanda kutip kitab sucinya Al-Khidmah. Kitab sucinya itu. Pengamatan kami, kalau sampai terjadi disharmoni di dalam Al-Khidmah, di dalam At-Thariqah, Taqiyya Utsmaniyah, itu pasti satu penyebabnya. Tidak mengacu kepada buku pedoman, itu pasti. Nah di buku pedoman itu, Hadratus Syekh membagi pengikutnya menjadi 3. Muridin, mereka orang-orang yang hidup sezaman dan berbaiat kepada beliau. Yang kedua muhibbin, orang-orang yang sezaman dengan beliau tapi belum sempat berbaiat kepada beliau sampai beliau wafat. Dan orang-orang yang tidak sezaman dengan beliau tapi cinta kepada beliau, menjadi pengikut Al-Khidmah. Yang ketiga mu'taqidin, orang-orang yang punya itikad yang baik kepada Hadratus Syekh, kepada kumpulan jamaah Al-Khidmah. Di dalam salat Husainiyah, beliau bahkan menambahkan satu istilah lagi, satu terma lagi, satu diksi lagi, muttabi'in, orang-orang yang ikut kepada beliau. Belakangan putra putri beliau menambah satu lagi, UCC, Uksafi Kopler Community. Selain muridin, mereka jelas bertemu dengan beliau, muhibbin, mu'taqidin, kawan-kawan UCC juga semuanya adalah jamaah Hadratus Syekh. Tidak ada bedanya. Bapak Ibu yang tidak pernah bertemu dengan beliau, sezaman dengan beliau tapi tidak pernah berbaiat, jangan pernah kecil hati. Dalam opini kami, asumsi kami pengurus pusat Al-Khidmah, mohon maaf, daripada dulu ikut Hadratus Syekh bahkan sempat berbaiat, kemudian sekarang setelah Hadratus Syekh wafat tidak aktif, lebih baik mereka-mereka yang dulunya tidak pernah bertemu dengan beliau tapi sekarang aktif di dalam majlis-majlis Al-Khidmah. Di dalam Risalah Kusyairiyah, Rasulullah tiba-tiba berkata ketika berkumpul dengan para sahabat, wa syauqah bi ahbabi, duhai betapa rindunya saya kepada kekasih-kekasih saya. Para sahabat heran, mereka sedang berkumpul dengan Rasulullah tapi dikatakan rindu. Bi abina wa ummina ya Rasulullah, alasna ahbabukum, ya Rasulullah bukankah kami kekasih-kekasih engkau? Bukan, kata Rasulullah, kalian itu ashabi, sahabat-sahabat saya. Lantas siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Yang saya rindukan adalah orang-orang yang tidak sezaman dengan saya, tidak bertemu dengan saya tapi percaya yakin kepada saya. Saya lebih rindu kepada mereka daripada kepada kalian. Bisa jadi Hadratus Syekh juga seperti itu. Amin ya Rabbal. Jangan pernah kecil hati. Karena jadi mohon maaf, saya itu dulu pernah terbalik pemikiran saya, kemudian diluruskan oleh Hadratus Syekh lewat kitab Al-Muntakhobat. Tadinya saya kira orang-orang yang ikut Al-Khidmah itu, yang aktif di Al-Khidmah, yang sering majlis zikir Al-Khidmah, meskipun belum sempat ke Kedinding, ke Al-Fitrah, tadinya saya kira mereka itu mahabbah kepada Hadratus Syekh, kemudian mahabbahnya dibalas oleh Hadratus Syekh. Tadinya saya kira begitu, ternyata salah. Kalau ada orang yang tidak bertemu dengan beliau atau bertemu dengan beliau kemudian ikut kepada beliau,
itu karena mahabbah beliau sampai duluan kepada orang itu. Barulah orang itu menjawab mahabbah Hadratus Syekh. Itu yang benar. Gimana ceritanya kita yang di Batam, yang di Natuna, yang di mana lagi di Anambas bisa senang kepada beliau itu. Padahal sezaman saja enggak. Masa cuma lihat foto senang? Gak ketemu, logikanya gak ketemu. Jadi memang karena mahabbah beliau duluan sudah sampai, meskipun belum pernah ketemu. Dalilnya satu, Romo Ki Haji Muhammad Utsman Al-Isaki, ayah beliau itu pernah berkata kepada Haji Zuhri Kuala Lumpur. Haji Zuhri berkata kepada anaknya Haji Bang Razali, mantan ketua Toriko Malaysia. Bang Razali cerita ke saya. Jadi sanadnya mutasil ini kalau hadis itu. Kata Romo Y. Usman tahun 80-an ke Pak Haji Zuhri, Ji, nanti anak-anak saya di Thailand banyak, Ji. Anak-anak itu maksudnya anak-anak ruhani, pengikut beliau. Sampai Romo Y. Usman wafat belum ada. Kemudian Hadratus Syekh menggantikan Romo Y. Usman sampai Hadratus Syekh wafat belum ada. Adanya Jam'al Khidmah itu justru setelah Hadratus Syekh wafat. Perkataan Yai Usman itu bukan salah. Perkataan beliau itu dikatakan justru berlaku kepada orang-orang yang belum lahir pada saat itu. Karena mahabbah Romo Yai Usman sudah sampai ke sana, mahabbah Hadratus Syekh Asrori sudah sampai ke sana, dibalaslah mahabbah beliau berdua dengan cinta dari Jamaah Al-Khidmah Thailand. Faham? Mana mungkin jemaah Thailand cinta kepada beliau berdua, Romo Yai Usman dan Romo Hadratus Syekh sudah wafat. Bertemu juga saja tidak. Tapi mereka datang ke Surabaya untuk mengikuti Hall Akbar. Dua, di dalam Andalul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidus Sufiyah, kalangan Syekh Abdul Wahab Basyaroni radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan ada seorang mursyid, ada seorang pembantu, khodim gitu ya. Membantu seorang mursyid tinggal di dalam satu rumah. Karena tinggal satu rumah sering bertemu si murid ini, si khodim ini sering sekali bertemu dengan mursyidnya. Setiap hari tidak terhitung. Akhirnya dalam hatinya muncul perasaan begini dalam pemikirannya. Saya bisa bertemu beliau berkali-kali setiap hari karena mahabbah saya kepada beliau. Karena cinta saya kepada beliau. Mursyid ini tahu apa yang ada dalam hati anak ini. Ditutuplah rasa mahabbah, rasa cintanya kepada anak itu. 1 tahun tidak pernah bertemu. Padahal tetap tinggal satu rumah. Tidak bertemu. Tinggal satu atap. Biasanya ketemu setiap hari entah berkali-kali. Ini 1 kali pun dalam 1 tahun tidak bertemu. Akhirnya anak itu sadar. Kalau begitu bukan karena mahabbah saya tapi karena mahabbah guru saya. Kata mursyidnya, kata saya akhirnya, bagaimana anak sekarang? Betul Yai, karena mahabbah jenengan kepada saya. Dibukalah kemudian mahabbah gurunya kepada anak itu. Sering lagi ketemu akhirnya. Jadi Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu jadi pengurus di sini, orang-orang Batam jenengan semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Hadratus Syekh untuk mendapatkan cinta beliau. Bapak Ibu yang kumpul di ruangan ini, Jamaah Al-Khidmah di Kepri ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Hadratus Syekh. Jelas ya, jaga pertahanan ini mahal. Sebab di dalam salah satu kitab ada hadis, setelah ditimbang amalnya seseorang mau diantarkan ke dalam surga. Kata Allah kemudian, malaikat Jibril, lihat catatan amalnya. Apakah dia mencintai salah seorang waliku atau justru memusuhinya? Jadi ibadah saja ternyata tidak cukup untuk mengantarkan ke sana. Suruh lihat catatannya, dia cinta waliku atau memusuhinya. Dan seorang mursyid pasti wali. Ini harus dijaga, ini harus dipertahankan. Oleh karena itu mari kita istiqomah. Istiqomah, tidak ada pilihan untuk kita. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wali kutub, murid dari Habib Umar bin Abdul Attas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum ala tariqati abaikum, yang membuat aku gembira
para mursyid, para syekh gembira adalah kalian semua istiqomah menjalankan thariqahku. Dan itu yang akan membuat beliau tersenyum. Jadi kalau kita ingin membuat beliau-beliau tersenyum, guru-guru thariqah sampai Rasulullah, istiqomahlah mengamalkan amaliyah al-khidmah. Khusus untuk yang jadi pengurus berbahagialah. Karena mereka yang terpilih jadi pengurus, diangkat jadi pengurus, sampai disebutkan oleh Syekh Ali Wafa begini. Hadza min jazilin ni'mah. Mereka yang jadi pengurus itu mendapatkan nikmah yang besar. Kalimatnya bukan kabirun ni'mah, bukan loh. Di kitabnya itu jazil. Jazilun nikmat yang mulia, nikmat yang agung. Jadi kesempatan mari kita berkhidmah. Karena di yang materi yang saya berikan itu ada kita berkhidmah kepada seorang syekh, meskipun kadang-kadang khidmahnya itu tidak selalu. Kalau mau ada hall ya khidmah, mau ada rapat mungkin di khidmah. Selain itu ya pergi ke kantor, ke pasar, kemana bekerja seperti biasa. Khidmahnya kan kadang-kadang saja. Khidmah kepada seorang syekh meskipun sekali-kali, sewaktu-waktu, kadang-kadang itu tidak sebanding dengan melaksanakan 50 kali haji tanpa mengikuti adab-adab haji. Jadi mudah-mudahan di akhirat nanti kita yang enggak pernah haji itu tiba-tiba ini pahala hajinya. Iya karena khidmah itu. Yang diangkat jadi pengurus, ayo kuatkan keyakinannya, kuatkan itikadnya, kuatkan, sempatkan waktunya. Sempatkan untuk hadir ke majelis tersebut. Sebaliknya sampai disebutkan kalau ada orang berkhidmah kepada seorang syekh selama 70 tahun. Kemudian dia mundur dari khidmah saatan, sebentar. Seandainya dimaknani oleh santri itu saatan itu 1 jam. 70 tahun berkhidmah Pak Haji Zakaria. Kemudian dia tidak berkhidmah 1 jam. Sebetulnya mampu untuk khidmah, tapi dia malas untuk tidak khidmah. Maka yang hilang dari 1 jam itu lebih banyak daripada yang dia dapatkan selama 70 tahun. Tidak ada apa-apanya ternyata. Terakhir sekali, karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan satu hal ajaran pokok Hadratul Syekh, yaitu mengutamakan musyawarah, mengutamakan rapat, tidak keputusan pribadi. Di buku pedoman, yang namanya musyawarah itu libatkan 3 unsur, penasehat, pengurus thariqah, pengurus al-khidmah. Rapat untuk mengambil keputusan. Bukan penasihat saja, bukan thariqah saja, bukan al-khidmah saja. Apapun itu kegiatannya. Hadratul Syekh itu seorang, di dalam kitab tafsir Al-Alusi, Al-Baghdadi, tafsir Ruhul Ma'ani, disebutkan ketika menjelaskan ayat tentang qadar, qada qadar, bahwa hidup manusia itu kan yang tahu hanya Allah, takdir itu. Tapi di situ disebutkan Allah berwenang memberitahukan bocoran-bocoran dia. Bocoran-bocoran takdir itu kepada orang yang dikehendakinya. Di antaranya adalah para mursyid. Banyak sekali cerita yang bisa sampaikan tentang hal ini. Tapi keterbatasan waktu. Jadi para mursyid itu, beliau itu para wali sudah tahu apa yang akan terjadi Pak Haji. Waru saduruning winara. Para mursyid, para wali begitu. Dan itu hak prerogatif Allah untuk memberitakan tentang itu. Para wali begitu, meskipun yang bukan mursyid. Tahu apa yang akan terjadi. Beliau termasuk Hadratul Syekh ya. Beliau itu sangat mengutamakan musyawarah. Meskipun beliau sendiri misalnya memutuskan itu, jamaah akan sangat senang, akan sangat suka. Ada waktu itu belum al-khidmah, di bawah 2005. Istilahnya masih koordinator thariqah Kabupaten Lamongan. Sowan ke Hadratul Syekh menyampaikan hasil rapat, hasil musyawarah, yaitu jadwal baiat yang akan datang di Lamongan hari Selasa pagi tanggal sekian. Kata Hadratul Syekh, harinya betul yang itu ya, harinya, tanggalnya. Coba tempatnya, cari lagi tempatnya. Jangan yang itu, kata beliau. Jangan yang itu, kata beliau. Coba musyawarah lagi. Kalau sudah musyawarah ke sini ya. Beliau tidak memutuskan, suruh musyawarah lagi. Jadi ada 2 peristiwa
beliau itu selalu menerima hasil musyawarah. Kecuali peristiwa ini, ada 2 peristiwa. Yang satu yang ini. Coba setelah musyawarah kesini lagi ya, musyawarah lagi. Datang lagi pengurus itu. Menyampaikan lagi, sudah musyawarah, sudah, yai pindah ke sini. Kata beliau, ya, coba musyawarah sekali lagi. Nanti sawan lagi, sampaikan ke saya kalau sudah. Yang ketiga kalinya, sudah yai di sini. Nah, betul di situ tempatnya. Jadi beliau enggak menentukan di sini, tapi mereka suruh musyawarah dengan berbagai macam kelebihan yang beliau miliki gitu ya. Di tempatnya siapa? Ini yai, di tempatnya Yai Mahmud Yunus. Ini, oh kata Hadratus, Yai Mahmud Yunus, yang sabar ya. Jadi orang itu yang sabar. Kata beliau sambil senyum. Sudah, beliau berangkat hari Selasa yang ditentukan. Al-Khidmah itu dijawakan jam 07.00. Tidak pernah kurang meskipun 1 menit, tidak pernah lebih meskipun 1 menit. Pasti jam 7. Karena itu didikan bimbingan Hadratus. Nah, disiplin. Pagi beliau berangkat dari ke dinding, mampir dulu di kantor Al-Khidmah Gresik di Multisarana Plaza, Pasar Gresik. Beliau naik ke atas ke lantai 2. Sampai jam 6, sekitar 1 jam lah perjalanan, belum turun. Jam 6:15 belum turun, 6:30 belum turun. Di bawah pengikut beliau itu bingung, mau naik ke atas enggak berani. Jam 7 kurang seperempat beliau turun dengan santainya. Berkata, ayo berangkat tanpa perasaan bersalah. Beliau turun, yang lain sambil bingung, loh kok jam 7 kurang seperempat. Berangkat, apa yang terjadi? Ternyata hari itu, jam itu Yai Mahmud Yunus tuan rumah meninggal. Bayangkan seandainya hari itu tempat baiat bukan di situ tapi di kecamatan lain, di desa lain, Yai Mahmud Yunus pasti tidak ada yang ngurus jenazah beliau. Karena semua jamaah akan datang ke tempat baiat. Hadratus datang ke situ ternyata dalam rangka mentahlili, menguburkan dan mentalkin romo Yai Mahmud Yunus. Beliau bisa saja di sini tapi tidak. Beliau nyuruh musyawarah. Hasil musyawarah itu ditolak karena ada sesuatu. Selain itu pas diterima. 2, hasil musyawarah beliau tolak karena ada sesuatu. Sekali lagi, selama ini beliau selalu menerima hasil musyawarah. Termasuk keluarga dalam sampai sekarang. Tidak pernah, ayo ganti, ayo rubah musyawarah lagi, enggak pernah. Yang kedua, Ustaz Yai Badrus masih di sana, cuma beliau paling lupa. Karena kan sudah muda beliau. Mudanya sudah. Pak Haji Ainul Huri suruh musyawarah tahun 99 atau sudah di Singapura ya. Pak Haji Ainul Huri ketua yayasan didawi oleh Hadratus nul. Ustadz suruh musyawarah nul. Apakah di Al-Fitrah ini diadakan pelajaran umum atau tidak atau kitab saja? Rapatlah kami. Akhirnya sepakat. Kalau rapat itu musyawarah biasanya kan al-ittifaq bainal ulama kan begitu kan ya. Ini al-ittifaq bainal juhala. Kami itu yang bodoh-bodoh itu di Al-Fitrah sepakat jangan ada pelajaran umum, kitab saja. Dalil kami adalah pondok-pondok yang ada kitab pelajaran umumnya kalah agamanya. Sepakat. Paginya Pak Haji Al-Hurud ditanya oleh Hadratus, gimana tuh nul hasil musyawarahnya Ustaz? Kata Ustaz hasil rapatnya Yai di Al-Fitrah jangan ada pelajaran umum, kitab saja. Apa kata beliau? Sampaikan ke Ustaz nul, berpikir itu jangan picik. Kata beliau. Hasil rapat itu ditolak oleh beliau, tetap ada pelajaran umum. Hikmahnya apa? Di Al-Fitrah sekarang ada perguruan tinggi. Al-Fitrah semakin besar. Seandainya tidak ada pelajaran umum, kitab saja ya sudah berubah kan sekarang pemikiran masyarakat itu. Pendaftar itu jangan sekarang 10-15 tahun yang lalu bertanya, ada ijazahnya Ustaz kalau keluar dari sini. Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa melanjutkan ke SMA. Hadratus saya melihat seperti itu. Makanya Al-Fitrah berkembangnya pesat. Balik lagi sekali lagi musyawarah. Silakan dengan musyawarah. Jangan tidak ada pendapat pribadi. Bahkan penasehat sekian orang bukan pendapat pribadi. Bukan sehat pribadi tapi penasehat berkumpul kemudian menyepakati memberikan arahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi Selasa malam Rabu di khususi disuruh oleh Ya Bedris untuk beliau sudah ngasih materi pengajiannya, nanti saya yang menyampaikan.
titipan dari Mas Taufik untuk disampaikan perbedaan al-khidmah dengan at-thariqah. Sekali lagi, hal yang luar biasa yang lain yang dilakukan oleh Hadratus Syekh dan maaf tidak dilakukan oleh mursyid yang lain adalah beliau membuat organisasi. Semua mursyid di Indonesia, silakan diteliti, itu tidak membuat organisasi kemasyarakatan seperti Al-Khidmah. Yang ada ya pengurus thariqah. Thariqah manapun, maaf termasuk thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Mubarakiyah. Abah Anom, Tasikmalaya. Tidak membuat organisasi ini. Hadratus Syekh membuat organisasi kepengurusan thariqah dan kepengurusan Al-Khidmah. Beliau membuat itu. Itu diantara yang membedakan beliau dengan mursyid-mursyid yang lain. Dan beliau sudah menetapkan manajemennya, SOP-nya, bukan cuma Al-Khidmah dan thariqah, bahkan yayasan di Pondok Yayasan Al-Khidmah Indonesia, termasuk kepengurusan yayasan, kepengurusan pondok, semua sudah dibuat oleh beliau tatanannya, alurnya. Jadi siapapun pengurusnya Al-Khidmah itu, siapapun pengurusnya thariqah, siapapun pengurusnya Yayasan Al-Khidmah Indonesia, siapapun pengurusnya Pondok Pesantren Al-Fitrah, itu tidak ada bedanya karena beliau sudah membuat sistem. Dan sistem itulah yang berjalan. Jadi pengurus thariqah itu tadi sudah disampaikan oleh Ketua kita Pak Haji Urifan, bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Khidmah dengan thariqah itu betul-betul beda, tapi tidak bisa dipisahkan. Salah satu pembedanya adalah, maaf, tapi tidak bermaksud saya membedakan, pengurus thariqah itu harus sudah baiat. Terus Al-Khidmah tidak harus. Kebetulan di Kepri ini banyak yang sudah baiat, jadi ada pengurus thariqah. Di provinsi lain, di kabupaten lain banyak tanpa pengurus thariqah. Karena kan masuknya Al-Khidmah. Belum surat baiat mereka, jadi ada pengurus Al-Khidmah, pengurus thariqahnya tidak ada. Jadi Kepri ini lengkap Kepri ini. Pengurus thariqah dan pengurus Al-Khidmah. Jadi ketika saya yang paling mudah begini, yang paling mudah membedakannya thariqah dengan Al-Khidmah itu. Thariqah itu ngisi amaliyah. Hal akbar misalnya Anambas lah yang pernah saya datang. Dimulai misalkan jam 08.00. Sehari Minggu misalnya 17 Agustus. Sebelum hari Minggu 17 Agustus jam 8, yang bekerja itu Al-Khidmah. Yang bekerja Al-Khidmah. Rapat tetap 3 unsur itu, penasehat, thariqah Al-Khidmah, yang bekerja masang panggung, makanya desa-desa dan sebagainya. Masa imam khususi? Masa Badru suruh masang tenda? Al-Khidmah, ketuanya juga Al-Khidmah. Beber tikar, apalagi semuanya Al-Khidmah masang podium dan sebagainya. 17 Agustus jam 8.00 thariqah yang tampil ila hadrati sampai selesai bihaqil Fatihah. Selesai jam 12.00 thariqah selesai, Al-Khidmah maju lagi menggulung tikar, memasang menggulung tenda dan seterusnya. Thariqah itu jadi lebih ke amaliyah, tapi harus sinergi karena tidak bisa dipisahkan. Dan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh Al-Khidmah jalan sendiri. Tidak boleh thariqah jalan sendiri. Al-Khidmah tanpa thariqah bagikan jasad tanpa ruh. Jenazah. Thariqah tanpa Al-Khidmah bagikan ruh tanpa jasad. Jerangkong. Harus berjalan, saling mengisi, saling melengkapi. Harus harus serasi. Harus dinamis, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Meskipun kalau tidak ada pengurusan thariqah, bagaimana Ustadz? Pengurusnya secara definitif tidak ada, tapi kan ada yang mengawal amaliyahnya. Gitu. Secara definitif mungkin di Kabupaten Anambas, Kabupaten mana lagi belum ada kepengurusan thariqah, tapi amaliyahnya jalan dan dikontrol oleh kepengurusan thariqah wilayah. Kepengurusan thariqah wilayah dikontrol, Al-Khidmah wilayah dikontrol oleh PP Al-Khidmah. Thariqah wilayah dikontrol oleh PP thariqah. Jadi koordinasinya harus begitu. Tidak boleh pengurus Al-Khidmah wilayah Kepri koordinasi tidak kepada beliau. Salah. Koordinasinya begitu.
PW Torikoh Riau koordinasinya tidak ke PP Torikoh, tidak benar. Ada dari desa di Kecamatan Kebomas, matur Yai, hall di desa namanya di yang saya ingat sering lah, hall Yai, hall zaman dulu. Belum ada Al-Khidmah itu padahal Mas Isnya koordinator. Yai, hall di desa ini di desa saya tanggal berapa Yai ya? Jenengan pengurus Al-Khidmah, koordinator Al-Khidmah, bukan Yai. Koordinator ya yang suruh ke sini minggu depan, suruh koordinatornya. Beliau nolak apa yang ditanyakan oleh jamaah itu. Itulah yang beliau atur, menghormati kepengurusan. Kata beliau, filosofinya, nek kepengen di wong no uwong, sing iso wong no uwong. Kalau ingin dihormati orang, hormatilah orang. Dan itu turunan dari Quran, turunan dari hadis itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Turun dari yang beliau sampaikan itu semua bersumber dari Quran, dari hadis, tapi beliau sampaikan dengan bahasa daerah yang mudah difaham. Jadi begitu ya, koordinasinya harus jelas. Mohon maaf, contoh 2 hari yang lalu misalnya, atau saya contohkan Hall Akbar Gresik. Ini kebetulan Agus Faiknya ada di sini. Ketua Al-Khidmah Gresik, Ustadz Rois, kirim WA ke saya. Ustadz, ini susunan Hall Akbar Gresik. Jangan lihat, nanti malam kami mau matur ke dalam, ke Mas. Apakah sudah cocok? Jawaban saya apa? Ngapunten, beliau Ketua Al-Khidmah Kabupaten Gresik. Jawaban saya, ngapunten Ustadz, jangan koordinasinya jangan dengan saya. Dengan Yai Hafid, Ketua Torikoh Jawa Timur, ini nomornya. Saya tolak. Untuk apa saya terima itu, saya komentar itu. Bubarkan saja pengurus Torikoh Jawa Timurnya. Kan begitu. 2 hari yang lalu juga ada pertanyaan seperti itu. Ustadz, saya bla 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 bla. Silahkan langsung tanya ke pengurus di HP saya masih ada 2 hari yang lalu. Itu dalam rangka, dan itu yang diinginkan hadir itu saya menghormati kepengurusan. Jadi jangan mentong-mentong saya PP terus menyetujui usulan dari PC, dari PD, tidak. Saya sering menolak begitu. Ustaz jangan kok sulit, kok angel temen klub, saya mintai pendapat. Ini bukan masalah angel atau tidak, tapi ini tatanan, kan harus begitu Pak Haji. Ini tatanan organisasi. Terima kasih, itu mungkin Pak Haji ya, mudah-mudahan tidak terlalu puas dengan jawaban ini sebab saya bukan pemuas. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak